Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Yoti dengan saya Rio di sini. Oke, di sini kita sudah bahas ya tadi beberapa tahap yang akan kita lakukan dalam penerapan edge computing ini. Oke, yang selanjutnya kita akan lakukan di sini adalah kita perlu ini ya, register ke Tixbot. Nah, teman-teman silahkan ke ini ya, ke Google, terus coba ketik misalkan Tixbot login misalkan. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, silakan teman-teman langsung aja ya. Kalau memang keluar thingsbot.cloud, akses login, silahkan teman-teman pilih ini aja, Google aja, atau teman-teman bebas mau pakai login manual atau login otomatis. Di sini saya gunakan provider Google untuk login ya, jadi saya pakai OAuth login dari Google. Nah, setelah login harusnya seperti ini teman-teman ya. Sini saya akan coba login. Saya gunakan email, tapi kayaknya saya tidak perlu melakukan proses login lagi karena beberapa menit lalu saya sudah melakukan login. Jadi sepertinya cookiesnya itu atau sessionnya masih tersimpan. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil login ke ini ya, login ke Tixpot. Selanjutnya silakan nanti teman-teman boleh ini ya, boleh ke device. Ada kalau bahasa Inggris ya teman-teman silahkan ke device. Nanti dia akan tersembunyi di bagian entities, silahkan bagian device. Terus coba misalkan tambahkan perintah ini, klik di bagian add device ini. Terus ada add new device, kalau teman-teman perhatikan yang di sini. Add new device, terus misalkan ini labcom ya, misalkan labcom, terus misalkan saya add aja. Nah, di sini ada beberapa perintahnya teman-teman ya, untuk mengecek apakah uh, device-nya kita sudah berhasil dibuat atau enggak dan sudah bisa dikirimkan data atau enggak. Di sini silahkan teman-teman buka, pilih ya beberapa ya. Kalau mau pakai MQTT, mau pakai CoAP boleh. Nah, di sini karena saya mau menggunakan HTTP, jadi saya akan coba menggunakan HTTP. Dan di sini saya akan menggunakan Windows karena kebetulan di sini saya pakai Windows sebagai contoh ya. Nah, di sini saya akan copy ininya ya, perintah ini dengan cara mengklik kotak bagian kanan ini. Saya akan klik. Selanjutnya silakan teman-teman klik Windows R. Nah, di sini akan keluar tulisan CMD, atau kalau teman-teman mau bisa di sini CMD misalkan. Nah, ada command prompt. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini belum ada data yang masuk ya, belum ada data yang masuk. Jadi saya akan coba kirim datanya sekarang. Gimana cara saya besarkan ya? Oke, saya biarkan aja. Saya Ctrl V. Nah, saya coba datanya, saya kirim datanya yaitu sebuah data Kirul dengan temperatur 25 derajat. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini sudah ada data masuk ya. Nah, selain di sini bisa juga dicek di sini ya. Misalkan saya sudah bikin device-nya tadi dari sini ya. Dari sini udah saya buat dan namanya ini Labcom 4. Nah, selain dari cara yang tadi bisa dicek di bagian latest telemetry di sini. Sudah ada temperatur yang masuk 25 derajat. Misal saya mau ganti misalkan temperatur yang masuk, misalkan yang tadi yang saya copy itu saya paste lagi, Ctrl V misalkan. Nah, ini misalkan temperaturnya saya ubah misalkan 12 misalkan. Apakah datanya berubah? Kita lihat, oh datanya sudah berubah ya. Nah, kalau teman-teman nggak mau ngetik lagi misalkan, atau kehilangan, atau nggak mau Ctrl V lagi, silahkan klik tanda panah ke atas ya, biar data sebelumnya, data yang di terminal sebelumnya bisa keluar. Oke, kalau teman-teman kehilangan di mana atau bingung di mana cara ngambil curl ini, bisa teman-teman arahkan ke bagian sini, ke device-nya misalkan, dari entity ke device. Ini bisa saya keluarkan. Silahkan teman-teman klik terus device-nya, terus bagian ini, di bagian detail, terus ada check connectivity. Nah, sini ya, ada check connectivity bagian sini. Nah, silahkan diklik. Nah, di sini curl-nya di copy, lalu di CMD, di paste lagi, Ctrl V biasa ya.
Sorry, ini berarti belum di copy, saya copy lagi. Oke, saya cek dia apakah datanya sudah masuk lagi 25 derajat. Oke, 25 derajat. Oke. Selanjutnya kalau teman-teman sudah membuat device-nya, sekarang kita akan buat dashboard-nya ya. Kita akan buat dashboard untuk lab 4 misalkan. Bukan labcom. Saya akan buat dashboard. Dashboard namanya labcom. Terus saya tambah misalkan. Nah, kalau muncul seperti ini, silahkan boleh ditambah add atau add widget aja. Kalau misalkan saya cancel ya, saya cancel. Kalau misalkan tampilannya seperti ini, terus tidak ada add widgetnya seperti tadi, silahkan diklik bagian kanan atas ini ada edit mode atau edit mode. Nah, ditambah add widget ini atau ini boleh, silahkan manapun dipilih sama aja. Nah, coba cari yang namanya tabel series. Nah, bisa cari melewati fitur search ini atau cari langsung. Nah, dia coba saya pakai table. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada beberapa tabel ya. Coba diklik aja tabel ini. Nah, di sini ada beberapa tabel, yaitu kita pilih tabel series ya, time series. Tabel time series. Nah, pilih data source-nya tadi adalah dari labcom ya. Labcom 4 ini device-nya ya. Harusnya kita namain device aja tadi biar ini biar tahu kita mana dashboard, mana device. Tapi nggak apa-apa. Ini kita gunakan labcom ya. Nah, di labcom ini nanti kita tambahkan temperatur karena di sini sudah ada, jadi kita nggak perlu tambah. Kalau misalkan nggak ada, teman-teman bisa hapus. Kita tambah kolom, misalkan kita klik. Nah, biasa akan muncul nih kayak ini temperatur. Nah, temperatur terus unitnya misalkan biarin aja, misalkan seperti ini. Terus kita add, misalkan yang lainnya biarin aja, kita add. Nah, terus bagian kanan bawah ini kita geser, klik ya, klik tahan terus digeser. Nah, ini akan muncul beberapa data. Sebelum kita selesai, jangan lupa di save dulu ya. Ini banyak gagal biasanya di sini, jadi di save dulu. Nah, kita akan coba kirim data tadi lewat CMD ya. Kita ke device lagi, terus cari yang labcom ini, terus ke cek connectivity, kita copy kodenya lagi, saya buka CMD-nya lagi, saya Ctrl V, misalkan 33. Oke, kalau sudah seperti ini, saya close ini dulu, saya coba ke dashboard. Sekarang saya coba di labcom 4 ini. Nah, ada data 33 ya. Coba saya tambah, ganti datanya, misalkan cara memunculkannya tinggal ke atas aja ya, tanda panah atas, biar nggak perlu ngetik atau paste dari awal. 10 misalkan, apakah nanti ada data nomor 10, ada temperatur 10 derajat. Oke, udah ada ya. Oke, untuk setup ThinkSbot kurang lebih seperti ini teman-teman. Silahkan diikuti aja pelan-pelan dari setup device-nya, terus setup dashboard-nya sudah saya jelaskan. Selanjutnya nanti kita akan ke proses berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman ya. Bye.